Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai biografi Agus Kom. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Kelompok kami terdiri dari saya, Alexander Desprijanto, absen 3. Saya Ramadesya Vera Westawa, absen 29. Saya Teresia Noerangela Lavenda, absen 34. Saya Nabel Grace Galung, absen 5. Dan saya Verena Tisha Dinapuri, absen 35. Quotes dari Agus Kom. Yang pertama ada, to understand a science, it is necessary to know its history. Yang kedua, the sacred formula of positivism is love as principle, the order as a foundation, and progress as a goal. Biografi Agus Kom. Isidor Marie Agus Francois Xavier Kom atau yang biasa kita sebut Agus Kom lahir di Hérault, Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1978. Ia merupakan seorang ilmuwan Prancis yang dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial. Agus Kom dilahirkan di tengah-tengah keluarga Katolik yang masih memiliki darah bangsawan. Akan tetapi, ia tidak terlalu peduli dengan kebangsawanannya. Orang tua Agus Kom berasal dari kelas menengah dan akhirnya sang ayah meraih posisi sebagai petugas resmi pengumpul pajak lokal. Ayah Kom, yaitu Louis Kom, adalah seorang pejabat pajak, dan ibunya, Rosalie Boyer, adalah penganut ajaran Katolik Roma yang kuat. Tetapi, simpati mereka bertentangan dengan republikanisme dan skeptisisme yang melanda Prancis setelah Revolusi Prancis. Bagi para akademisi, Kom lebih dikenal sebagai filsuf dibanding sosiolog. Agus Kom memulai pendidikan formalnya di sekolah menengah di Montpellier, Perancis. Selama masa ini, dia mendapatkan dasar-dasar pendidikan awal. Kemudian pada usia 16 tahun, Agus Kom diterima di École Polytechnique di Paris pada tahun 1814. Di sini ia mendalami matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam. Hal tersebut sangat mempengaruhi pemikiran dan minatnya dalam metode ilmiah. Setelah lulus dari École Polytechnique, Kom tidak melanjutkan studi universitas formalnya. Namun, ia menghadiri berbagai kuliah umum di Paris yang diberikan oleh para filsuf dan ilmuwan terkemuka pada masanya. Hal tersebut memberikan wawasan lebih lanjut ke dalam pemikiran filosofinya. Kom kemudian bekerja sebagai asisten untuk Henry de Saint-Simon, seorang filsuf sosialis terkenal. Pengalaman ini memberinya kesempatan untuk memperdalam pemahamannya tentang filsafat dan sosiologi. Keluarga dan kehidupan pernikahan Agus Kom. Pada tahun 1823, Kom mulai mengajar matematika di apartemen Caroline. Semakin hari, muncullah benih-benih cinta di antara keduanya. Dalam surat-surat tahun 1824, Kom menggambarkan Caroline sebagai wanita yang sangat baik dan cantik. 19 Februari 1825, Kom menikahi seorang penjahit asal Prancis bernama Caroline Masson. Tetapi pernikahan tersebut tidak bahagia. Banyak sekali bencana yang menimpa pernikahan mereka. Sering terjadi kekerasan dan kekurangan uang membuat pasangan tersebut stres. Pada 1827, Kom melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat ke Siene dari jembatan, tetapi berhasil dicegah oleh polisi. Walau begitu, Caroline tetap setia merawat Kom. Akhir 1832, Caroline jatuh sakit. Namun, Kom tidak peduli dan tidak merawat Caroline. Pertengahan Maret sampai akhir Agustus 1833, mereka tinggal terpisah. Akhirnya, pada tanggal 3 Mei 1838, mereka resmi berpisah setelah 15 tahun menikah. Pada akhirnya, Kom menulis sebuah lampiran atas kehendaknya dan menuduh Caroline sebagai pelacur dan diikuti oleh pengikut Kom. Karya-karya penting Agus Kom. Yang pertama adalah Course in Positive Philosophy atau kursus filsafat positif. Isi dari karya ini adalah karya utama Kom
yang terdiri dari beberapa volume yang diterbitkan antara tahun 1830 dan 1842. Dalam karya ini, Kom mengembangkan konsep positivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan pengamatan empiris. Ia juga menguraikan pemahamannya tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Keywords-nya adalah positivisme, metode ilmiah, pengamatan empiris, tahap perkembangan, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, karya yang kedua adalah System of Positive Polity, sistem politik positif. Isi karya ini merupakan kelanjutan dari pemikiran Kom tentang positivisme. Kom menggambarkan sistem politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip positivisme. Ia mengusulkan pemerintah positif yang akan dipandu oleh ilmu pengetahuan sosial dan sosiologi untuk mencapai stabilitas sosial dan kemajuan masyarakat. Keywords-nya adalah politik positif, pemerintahan positif, ilmu pengetahuan sosial, dan stabilitas sosial. Catechism of Positive Religion atau Katekismus Agama Positif. Isi dalam karya ini, Kom mengembangkan gagasan agama positif yang merupakan bentuk agama tanpa kepercayaan supranatural, tetapi lebih sebagai moralitas sosial. Agama positif dipandang sebagai sarana untuk mengintegrasikan masyarakat dan memberikan panduan etis. Keyword: agama positif, etika sosial, moralitas, integrasi sosial. The Positive Philosophy of Auguste Comte atau filsafat positif Auguste Comte. Isi dari karya ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris karya-karya Comte yang paling penting. Ini membantu menyebarkan ide-idenya di luar Prancis dan mempengaruhi perkembangan sosiologi dan positivisme di seluruh dunia. Keyword: terjemahan, penyebaran ide, dan pengaruh internasional. Pemikiran Auguste Comte berhubungan dengan positivisme yang menekankan bahwa pengetahuan yang tepat hanya dapat diperoleh melalui pengamatan dan berdasarkan pengalaman. Jika dikaitkan dengan kehidupan hari ini, manusia harus belajar dengan cara mengamati dan belajar dari pengalaman hidup. Terdapat beberapa contoh kegiatan masa sekarang yang dapat dikaitkan dengan pemikiran Auguste Comte. Contohnya yaitu 1. Metode ilmiah. Dalam kehidupan sekarang, aktivitas seperti penelitian ilmiah, eksperimen, dan pengumpulan data secara sistematis masih mencerminkan penerapan prinsip positivisme Comte. Kedua, sosiologi. Kegiatan seperti studi sosiologis tentang masyarakat, kajian tentang struktur sosial, dinamika kelompok, dan interaksi sosial dapat dikaitkan dengan pemikiran Comte. Ketiga, penelitian tingkat tinggi. Kegiatan penelitian dan studi di bidang sosiologi seperti analisis pola sosial, dinamika masyarakat, dan perubahan sosial dapat dianggap sebagai implementasi pemikiran Comte. Keempat, yaitu penggunaan statistik. Saat ini statistik masih digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk sosiologi, ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka memahami masyarakat dan perilaku manusia. Kelima, pemikiran rasional. Penggunaan metode ilmiah, penalaran kritis, dan pemecahan masalah berdasarkan bukti masih sangat relevan dalam kegiatan sehari-hari, baik di dunia akademik maupun profesional. Ini hanya beberapa contoh kegiatan yang dapat dikaitkan dengan pemikiran Auguste Comte. Pemikirannya memberikan dasar dan kerangka kerja bagi berbagai studi dan kegiatan yang berfokus pada pemahaman dan analisis tentang masyarakat dan perilaku manusia secara ilmiah. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, mengenai Auguste Comte.
Sekian dan terima kasih.